Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado Pelajar, channel yang saat ini membahas secara khusus terkait program prakerja. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait pelatihan di salah satu platform, yakni di Skill Academy. Ya, salah satu pelatihan di Skill Academy ini yang recommended buat teman-teman jadikan sebagai pelatihan pertama, yaitu kalau menurut saya adalah langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Sapitri. Ya, jadi teman-teman, saya sudah menyelesaikan kelas ini dan sertifikatnya lumayan cepat ya kategorinya ya, dikirimkan ke dashboard prakerja teman-teman, yaitu 4 hari setelah menyelesaikan kelas ini ya teman-teman. Nah, jadi terkait dengan kelas ini di langkah menjadi YouTuber profesional ini, jadi ada beberapa materi yang kita pelajari di sini ya teman-teman. Jadi lumayan singkat waktunya, makanya saya rekomendasikan ya untuk mengambil pelatihan ini untuk pelatihan pertama teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya bagikan di video kali ini adalah kunci jawaban exam di kelas ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah menyelesaikan exam, itu nilai saya 80 ya teman-teman, dan saya dikategorikan lulus dan sudah mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Nah, terkait dengan soal exam ini, jadi saya sudah membuat ringkasan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi supaya teman-teman mudah untuk menyelesaikan kelas ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu soal ini, soal di kelas ini itu jadi ada 10 soal ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa di kelas ini ada 10 soal ya teman-teman. Nah, kemudian jawaban yang pertanyaan pertama itu, desain branding pada YouTube harus memiliki sifat kohesif. Maksud dari kohesif, dan ini sudah muncul di soal exam teman-teman, kalau teman-teman sudah ikuti ini ya. Jadi jawabannya adalah saling padu menggunakan jenis font dan pewarnaan yang senada pada semua desain. Jawabannya C teman-teman. Kemudian soal kedua itu, seorang YouTuber akan membuat konten yang ditujukan untuk anak usia 8-13 tahun. Konten tersebut akan berisi tentang sejarah pahlawan Indonesia. Dengan target audiens tersebut, mana yang bisa dilakukan YouTuber tersebut dalam membuat video? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah membuat animasi untuk memperjelas penggambaran kisah pahlawan Indonesia ya teman-teman, karena masih kategori anak-anak ya teman-teman, kategori anak SD ya teman-teman, sehingga materi yang pas itu membuat konten animasi ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga di sini soalnya itu adalah berikut merupakan hal yang harus dipersiapkan ketika akan memulai syuting, kecuali, nah ini ada perizinan tempat syuting, ini mutlak teman-teman. Kemudian plan B ketika tidak memungkinkan untuk syuting, wadah kedap air untuk melindungi peralatan dari hujan. Nah, jadi ini harus dipersiapkan juga. Skrip yang akan dibawa dalam video ya, jadi ini wajib juga. Dan yang kecuali di sini adalah laptop untuk editing teman-teman. Kenapa? Karena kalau laptop untuk editing video itu bisa kita lakukan di tempat lain atau bisa juga di rumah atau kantor kita ya teman-teman.
Nah, kemudian yang pertanyaan keempat itu mengadakan sesi Q&A ya. Dapat dilakukan untuk jawabannya adalah membangun kedekatan dengan subscribers kita ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu yang nomor 5 itu salah satu bentuk melibatkan subscribers dalam membuat konten channel adalah ya salah satunya itu menanyakan kepada subscriber mengenai konten apa yang kita inginkan atau yang mereka inginkan ya teman-teman. Kemudian yang soal ke-6 itu sebuah video memiliki banyak viewers namun audience retentionnya sangat sedikit, penonton hanya menonton setengah video dari durasi video kita, maka evaluasinya adalah penyajian konten membosankan tentunya teman-teman ya jawabannya, sehingga pada menit tertentu penonton memutuskan mengakhiri video kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 7 ini, jika Anda ingin melihat dari mana orang menemukan atau mengakses video kita, maka bagian apa yang kita lihat di YouTube analitik kita ya. Nah, itu bisa kita lihat di asal traffic teman-teman ya, atau asal negara ya. Nah, yang nomor 8 itu Renaldi ingin melihat ringkasan data dari channelnya. Ia ingin melihat data spesifik dari satu video yang ia unggah, yaitu ik judulnya ya. Maka langkah yang harus dilakukan oleh Renaldi adalah tentu langkahnya yang paling benar itu adalah masuk ke Creator Studio, kemudian analitik, kemudian ringkasan, kemudian ketik judul video ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 9 itu salah satu cara agar video mudah dikenal pada kolom pencarian dan tingginya jumlah view dan waktu tonton. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah view adalah ya, tentunya mempromosikan channel dan video pada berbagai sosial media yang dimiliki ya teman-teman. Kemudian yang nomor 10 itu pertanyaannya, pada awal Januari 2020 sebuah channel telah mengajukan monetisasi ya. Namun ternyata pengajuan tersebut ditolak oleh YouTube. Maka kemungkinan penyebab ditolaknya pengajuan adalah, yang paling tepat jawabannya adalah terdapat video yang melanggar hak cipta dan ketentuan komunitas YouTube teman-teman ya. Jadi yang jawaban A dan B ini kenapa dia tidak benar atau masih kurang tepat, karena kalau jumlah subscribernya kurang tentu tidak bisa mengajukan monetisasi, ataupun jumlah view waktu tontonnya juga kurang, maka tidak bisa kita mengajukan monetisasi teman-teman. Tetapi di sini soalnya jadi sudah mengajukan monetisasi namun ternyata ditolak, maka jawaban yang paling tepat adalah terdapat video yang melanggar hak cipta dan ketentuan komunitas YouTube teman-teman. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan terkait dengan soal-soal exam yang ada di kelas langkah menjadi YouTuber profesional ini. Kalau sekiranya soalnya persis sama seperti itu, maka jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Tetapi kalau soalnya berbeda, maka itu jawabannya berbeda pula teman-teman ya. Jadi demikian teman-teman yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.